Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-21 dari 81 topik. Tentang gugatan sederhana. Tentang gugatan sederhana ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Adapun pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini oleh Mahkamah Agung antara lain adalah bahwa a. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, guna membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. B. Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya dalam masyarakat memerlukan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. C. Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam HIR maupun RBG dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan, serta sederhana atau tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. D. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, tahun 2015 sampai tahun 2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa secara cepat, atau Small Claim Court. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memandang perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak Rp200 juta, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilakukan oleh hakim tunggal. Terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana ini dapat diajukan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung ini. Sama seperti gugatan pada umumnya, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Ruang lingkup perkara gugatan sederhana. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan material paling banyak Rp. 200 juta. Ada beberapa perkara yang tidak masuk dalam gugatan sederhana adalah a. Perkara-perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan. B. Sengketa mengenai hak atas tanah. Pihak-pihak dalam gugatan sederhana. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri atas dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Apabila gugatan akan diajukan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggal atau tempat diamnya, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana terhadapnya. Lebih lanjut disyaratkan bahwa penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Bila mana diajukan gugatan sederhana, maka penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap persidangan, baik dengan maupun tidak didampingi kuasa hukum. Tahap penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Dengan tahapan penyelesaian gugatan sederhana sebagai berikut, penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Pendaftaran gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko tersebut berisi keterangan tentang a. Identitas para pihak berperkara, b. Penjelasan ringkas duduk perkara, dan c. Apa yang dituntut penggugat dari tergugat. Pada waktu mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir. Pemeriksaan syarat kelengkapan gugatan sederhana dilakukan oleh panitera pengadilan. Apabila gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka panitera akan mengembalikan gugatan. Hakim yang akan memeriksa gugatan sederhana ditetapkan oleh ketua pengadilan, sedangkan panitera pengganti ditunjuk oleh panitera. Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan melakukan pemeriksaan materi gugatan sederhana apakah sudah memenuhi syarat yang ditentukan, dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan atau base checking yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret dari register perkara. Terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Apabila hakim menilai bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat adalah gugatan sederhana, yang memenuhi syarat gugatan sederhana, maka hakim akan menetapkan hari sidang pertama di mana gugatan sederhana akan diperiksa. Putusan gugatan gugur gugatan sederhana. Sama halnya seperti dalam gugatan pada umumnya, jika penggugat pada hari sidang yang pertama gugatan sederhana akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim akan menyatakan gugatan gugur. Jika tergugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, maka sidang ditunda, dan hakim memerintahkan pemanggilan kedua secara patut.
Jika pada hari sidang kedua setelah penundaan sidang pertama tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, maka hakim akan memeriksa dan memutus perkara tersebut secara kontradiktor, bukan putusan verstek. Terhadap putusan ini tergugat dapat mengajukan keberatan. Perdamaian gugatan sederhana. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ditentukan bahwa semua sengketa yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan dari pihak berperkara maupun pihak ketiga wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf A nomor 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ditentukan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi. Dengan perkataan lain, penyelesaian gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi. Akan tetapi, meskipun ditentukan bahwa penyelesaian gugatan sederhana tidak diwajibkan penyelesaiannya melalui proses mediasi, namun berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi ini tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Pembuktian gugatan sederhana. Gugatan yang diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan tidak perlu dilakukan pembuktian. Jika terdapat hal-hal yang ada dalam gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka hakim yang memeriksa perkara akan melakukan pembuktian berdasar ketentuan dalam hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBG. Putusan gugatan sederhana. Apabila hakim menilai pembuktian sudah cukup, maka hakim akan menyusun putusannya terhadap gugatan sederhana tersebut. Putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim terdiri atas beberapa bagian, yaitu A. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Identitas para pihak. C. Uraian singkat mengenai duduk perkara. D. Pertimbangan hukum. E. Amar putusan. Bila dalam pembacaan putusan ada pihak atau para pihak tidak hadir, maka jurusita akan menyampaikan putusan tersebut kepada pihak yang tidak datang dalam tenggang waktu paling lambat 2 hari setelah putusan tersebut dibacakan hakim. Bila mana para pihak berperkara hadir dalam pembacaan putusan, maka para pihak dapat memohon agar salinan putusan tersebut diberikan pada mereka paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan hakim. Upaya hukum gugatan sederhana. Terhadap putusan dalam gugatan sederhana ini dapat diajukan keberatan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya. Keberatan diajukan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan disertai dengan alasan-alasannya di hadapan panitera. Permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Jika lebih dari waktu yang ditentukan ini, permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard oleh Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan dari panitera. Jika diajukan permohonan keberatan atas putusan dalam gugatan sederhana, panitera akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang disertai dengan memori keberatan. Permohonan keberatan tersebut di atas, beserta memori keberatannya diberitahukan kepada termohon keberatan dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Terhadap permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan ini, termohon dapat mengajukan kontra memori keberatan yang disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior yang ada pada pengadilan tersebut untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan akan segera oleh majelis hakim setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Pemeriksaan keberatan dilakukan berdasarkan berikut ini. A. Putusan dan berkas gugatan sederhana. B. Permohonan keberatan dan memori keberatan. C. Kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan ini tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan keberatan ini diputus dan diucapkan paling lambat dalam waktu 7 hari setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Putusan keberatan ini disampaikan kepada para pihak dalam waktu paling lambat 3 hari semenjak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan keberatan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau inkrah van gewisde, semenjak putusan disampaikan pemberitahuannya kepada para pihak. Putusan keberatan ini merupakan putusan akhir yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Eksekusi gugatan sederhana. Apabila terhadap putusan dalam gugatan sederhana tidak diajukan keberatan, maka putusan tersebut berkekuatan tetap. Putusan yang demikian itu dapat dilaksanakan secara sukarela. Jika putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan ini dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Itulah topik ke-21 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.